Hai semuanya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman. Di episode ini kita sedang berada di daerah Grand Wisata Bekasi. Kita mau ke Tapak Jati. Tapak Jati ini salah satu resto Sunda yang berada di daerah Bekasi ya teman-teman. Untuk alamat lengkapnya sudah aku cantumin di dalam video. Kalian juga bisa menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah. Tinggal ketik aja Tapak Jati Resto Bekasi. Untuk lokasinya di sini juga sudah ditemukan ya, tidak sulit. Jadi dari perumahan Grand Wisata Bekasi sekitar 300 meter. Di sini kita lewati jalan alternatif yang menuju ke Setu. Untuk jam operasional Tapak Jati Resto ini buka setiap hari ya teman-teman. Senin sampai Jumat bukanya dari jam 9 pagi, tutupnya jam 9 malam. Sedangkan kalau weekend Sabtu sampai Minggu bukanya jam 8 pagi, tutupnya jam 10 malam. Ini kita datang di tanggal 25 Juli 2026. Ini weekend ya teman-teman. Dan kita tiba di lokasi itu jam setengah 6 sore, pas mendekati waktu makan malam. Dan ini cukup ramai ya teman-teman. Kalau jam makan seperti ini, untuk tempat parkir motornya ada di depan restonya ya teman-teman. Sedangkan untuk tempat parkiran mobilnya ini ada di belakang restorannya. Nah, ini tempatnya juga cukup luas ya untuk kendaraan roda 4-nya. Untuk bagian depannya di sini sudah terlihat ya dengan nuansa Sundanya. Terdapat banyak anyaman yang terbuat dari bambu. Begitu kalian masuk, akan disambut oleh staf yang ada di sana, standby di resepsionis. Kita akan dicarikan tempat yang kosong. Karena kalau weekend kayak gini nih cukup padat, dan kemarin kita alhamdulillahnya ya kita masih dapat tempat.
Untuk di bagian sebelah kirinya ini ada bagian kasir ya teman-teman. Di sini juga ada pendopo yang cukup besar. Ini merupakan tempat makan indoornya ya teman-teman. Di depan pendopo ini terdapat kolam, di bawahnya ikannya tuh banyak banget ya teman-teman. Untuk yang lainnya ini berupa saung, ada juga yang semi indoor, ada yang outdoor juga. Nanti akan aku spill semuanya ya teman-teman, sampai bagian belakangnya. Di sini enak ya teman-teman, pemandangannya juga tuh hijau-hijau semuanya, dan juga banyak kolam ikannya ya. Jadinya ada suara gemericik airnya juga nih teman-teman. Lalu di bagian pendopo yang di bagian indoor terdapat tempat duduk dan juga toiletnya ya. Sekarang kita mau ke bagian belakang. Nah, di sini kita melewati beberapa saung ya teman-teman. Untuk saung ini kapasitasnya dimulai dari 5 orang ya teman-teman. Memang diperuntukkan untuk pengunjung yang minimal membawa 5 orang. Kalau kalian jumlahnya kurang dari 5 orang, kalian bisa makan di bagian outdoornya seperti ini, atau bisa di bagian semi outdoornya ya teman-teman. Tapi ini tidak menggunakan AC. Kemarin kita ke bagian makan di tempat yang ini ya teman-teman. Di outdoornya ini, jadi pas kemarin kita datang di sini masih banyak yang kosong. Tapi pas kita tunggu makanan itu tiba-tiba pengunjungnya banyak yang datang ya teman-teman. Karena memang kan pas jam makan malam. Tapi alhamdulillah kita masih bisa milih tempat duduk nih. Dan ini untuk saung di bagian belakang di sebelah bangunan semi outdoor yang tadi ya teman-teman. Direkomendasikan kalau kalian mau datang ke sini baiknya sebelum jam makan malam ya teman-teman. Karena kalau sudah di atas jam 6 malam, ini tempatnya full. Bahkan waiting list. Tapi pengalaman kita kemarin saat datang itu kan kondisinya juga cukup ramai ya teman-teman. Tapi untuk penyajian makanannya itu tidak terlalu lama. Hanya sekitar 15 menit. Itu makanan sudah ready semua. Sekarang kita mau kasih lihat untuk menu makanan dan juga daftar harganya nih teman-teman. Untuk di sini pilihan makanannya cukup beragam semuanya, masakan Sunda ya. Kalian bisa pilih yang menu paketan atau mau yang satuan juga bisa ya teman-teman. Untuk harganya juga di sini masih cukup terjangkau, seperti restoran Sunda yang pada umumnya. Harganya ini masih aman lah ya buat di kantong.
Nah, untuk lebih jelasnya nih, menu-menunya apa aja, kalian bisa pause dulu ya untuk videonya. Nanti juga akan aku kasih lihat ya beberapa pesanan yang kemarin kita pesen. Kemarin kita pesan ayam goreng. Ini porsinya bisa untuk 3-4 orang ya teman-teman. Kemudian ada nasi putih yang bakulan. Udah ada sambalnya juga. Ada pisang gorengnya. Ini isinya 4 tapi besar-besar ya teman-teman. Aku juga pesan pempek tahu goreng, lalapan, sayur asem, dan urapnya. Secara keseluruhan untuk rasa makanannya dan pelayanannya di sini oke ya teman-teman. Kita tidak kecewa. Hanya saja yang sedikit mengganggu tempatnya karena kita tidak dapat tempat yang saungnya. Akhir kata, sekian dulu ya teman-teman review kita dari Resto Tapak Jati Bekasi. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum.